Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 3 dengan saya Nadia Husna dengan NIM 243700083. Di sini saya sebagai ketua tim dan rekan saya Gazi Algifari dengan NIM 243700046 dan saya Reza Agustin dengan NIM 243700053. Di sini kami akan menjelaskan tentang tema kami, yaitu tentang penawaran. Strategi yang kami gunakan untuk mencapai luaran berupa artikel dan book chapter tentang penawaran adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh. Itu adalah strategi yang kami gunakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penawaran di video berikut. Dalam ilmu ekonomi, penawaran merupakan banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Menurut Raharja, penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Penawaran hanya akan dipengaruhi bila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar, serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada 8, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut, yang ketiga, harga faktor produksi, yang keempat, biaya produksi, yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan, yang keenam, jumlah penjualan, yang ketujuh, tujuan perusahaan, dan yang kedelapan, kebijakan pemerintah. Jenis-jenis penawaran. Ada beberapa jenis penawaran, yaitu 1. Penawaran penjual, yaitu jumlah penawaran yang dilakukan oleh perusahaan atau penjual tertentu atas suatu barang atau jasa. 2. Penawaran pasar, yaitu hasil penjumlahan dari seluruh perusahaan yang ada di pasar terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. 3. Penawaran individu, yaitu barang atau jasa yang ditawarkan seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. 4. Penawaran marginal, yaitu penawaran yang dilakukan oleh produsen dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. 5. Penawaran submarginal, yaitu penawaran yang dilakukan oleh produsen dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. 6. Penawaran supermarginal, yaitu penawaran yang dilakukan oleh produsen dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Hukum penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga sesuatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Pembahasan mengenai fungsi penawaran ini menggunakan asumsi bahwa jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut, sehingga faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran barang tersebut dianggap tetap atau ceteris paribus, sehingga fungsi penawaran menjadi QS sama dengan FPX. Sesuai dengan hukum penawaran, maka fungsi penawaran secara matematis dapat ditulis juga QS sama dengan M kali PX tambah A. Harga dan penawaran. Dalam hukum penawaran dijelaskan bahwa pernyataan tersebut menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Jadi, hukum penawaran pada dasarnya adalah hipotesis yang menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka sedikit jumlah barang yang dijual akan ditawarkan. Faktor bukan harga dan pengaruhnya terhadap penawaran ada 3, yaitu yang pertama, harga barang lain. Apabila terjadi kenaikan harga pada barang lain,
Konsumen akan membeli barang yang mempunyai fungsi yang sama dengan harga yang terjangkau. Kenaikan permintaan ini akan mendorong produsen untuk menaikkan produksi dan penawarannya. Yang kedua, biaya untuk memperoleh faktor produksi. Kenaikan pengeluaran faktor produksi akan berakibat mengurangi keuntungan suatu perusahaan, sehingga mereka akan melakukan efisiensi atau pindah ke usaha lain. Tindakan ini dapat mengurangi penawaran dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu. Yang ketiga, tujuan-tujuan perusahaan. Tujuan-tujuan yang berbeda dari setiap perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan menimbulkan efek yang berbeda terhadap tingkat produksi. Dengan demikian, penawaran suatu barang akan berbeda sifatnya bila terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai perusahaan.